أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز من اتقى. وقال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وشر الأمور محدثاتها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita nikmat yang tidak terhitung banyaknya, yang tidak bisa kita kira berapa jumlahnya, terutama nikmat keimanan dan keislaman dalam hati kita, sehingga pada siang hari ini kita bisa menghadiri sholat Jumat bersama tanpa suatu halangan apapun. Salawat dan salam senantiasa kita panjatkan kepada junjungan kita, uswasana kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan semoga kita semua selalu menjadi bagian dari pengikut beliau sampai hari kiamat kelak. Pertama-tama khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan kepada jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala dengan menjalankan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa-apa yang dapat mengantarkan kita ke dalam neraka. Karena dengan ketakwaan inilah Allah akan memberikan hidayah dan taufik kepada kita, sehingga kita dapat membedakan mana yang baik, mana yang buruk, dan serta dijauhkan dari kesalahan dan dosa. Allah Ta'ala berfirman: Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'adzim. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, kami akan memberikan kepadamu furqan, taufik untuk membedakan yang baik dan yang buruk, dan kami akan jauhkan dirimu dari kesalahan-kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan Allah mempunyai karunia yang besar. Surat Al-Anfal ayat 29. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, salah satu adab sholat Jumat adalah kita mendengarkan khutbah dengan baik, tidak mengobrol dengan temannya, dan tidak bermain sendiri. Maka moga kepada jamaah yang masih di luar, yang masih duduk-duduk dan ngobrol-ngobrol dengan temannya, silahkan menghadap ke kiblat, jangan menghadap ke belakang. Karena sesungguhnya orang yang ingin mendapatkan pahala Jumat yang sempurna harus mendengarkan khutbah dengan baik. Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang mengatakan kepada temannya, hanya sekedar memberikan peringatan, hanya sekedar menyuruh untuk diam, sedangkan khatib sedang berkhutbah, faqad laghat, maka sungguh khutbahnya atau Jumatnya sudah sia-sia. Maka kalau sekedar mengingatkan untuk diam saja itu dilarang, apalagi mengobrol, apalagi berbicara dengan temannya, itu jauh lebih dilarang.
Jamaah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk saling menutupi aib sesama kaum muslimin. Terlebih lagi jika pelakunya sudah bertaubat kepada Allah taala. Karena sungguh ini merupakan akhlak yang mulia. Dengannya kita bisa menjaga kehormatan saudara seiman kita, menjaga persatuan dan ukhuwah Islamiyah di antara kita. Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya melarang orang-orang mukmin untuk mencari-cari kesalahan dan aib orang lain, karena hal ini merupakan langkah awal untuk membuka aibnya. Kita tahu bahwa memang semua orang itu punya masa lalu, semua orang itu pernah salah, semua orang itu pernah berbuat kekeliruan. Maka sebagai saudara yang baik, sebagai yang muslim yang baik, janganlah kita mencari-cari kekeliruan saudara kita. Dalam surat Al-Hujurat ayat 12 Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhon. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Inna ba'dadh-dhonni itsm. Sungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Wala tajassasu, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Wala yaktab ba'dukum ba'dha, dan janganlah sebagian kamu menggunjing, menggibahi sebagian yang lain. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Sukakah salah seorang di antara kalian itu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Maka bertakwalah kepada Allah, sungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Di sini Allah menekankan larangan bagi kita untuk berprasangka buruk, larangan untuk mencari-cari kesalahan orang lain, dan yang paling utama larangan untuk bergibah, larangan untuk membicarakan keburukan tersebut kepada yang lainnya. Maka Allah memberikan perumpamaan bagi orang yang suka membicarakan keburukan orang, yang suka mengumbar aib orang, itu seperti orang yang memakan daging saudaranya yang sudah mati. Ini merupakan tanda bahwa itu perbuatan yang sangat menjijikkan, sangat dilarang oleh Allah Ta'ala. Rasulullah SAW juga memuatkan hal ini dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau bersabda, barang siapa yang menghilangkan satu kesulitan seorang mukmin yang lain dari kesulitannya di dunia, niscaya Allah akan menghilangkan darinya satu kesulitan pada hari kiamat. Barang siapa yang meringankan orang yang kesusahan, niscaya Allah akan meringankan baginya urusannya di dunia dan akhirat. Dan barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, niscaya Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Dan Allah akan senantiasa menolong hambanya selama hamba tersebut mau menolong saudaranya. Maka begitu pula banyak juga dalil-dalil yang menunjukkan peringatan keras serta ancaman keras bagi mereka yang suka mencari dan memukai orang lain. Allah berfirman, Innal ladina yuhibbuna an tashi'al fahishata fil ladina amanu lahum adabun alimun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sungguhnya orang-orang yang ingin agar perbuatan yang sangat keji itu, berita bohong, tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Dalam hadis riwayat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah naik mimbar lalu menyeru dengan suara yang keras, "Wahai sekalian orang-orang yang beriman dengan lisannya namun tidak beriman dengan hatinya, janganlah kalian menyakiti kaum muslimin, janganlah kalian menjelek-jelekkan mereka, dan janganlah kalian mencari-cari aib mereka. Sesungguhnya barang siapa yang mencari-cari aib saudaranya, maka Allah akan mencari-cari aibnya.
Dan barang siapa yang Allah mencari aibnya, niscaya Allah akan membongkar aibnya di tengah rumahnya sendiri. Maka di hadis-hadis ini ditekankan betapa mulianya pahala dan keutamaan yang Allah janjikan kepada orang-orang yang menutupi aib saudaranya, dan betapa besar azab dan ancaman bagi orang yang suka mengumbar dan membicarakan aib saudaranya. Dan di dalam Islam hanya ada satu kondisi di mana kita diperbolehkan untuk menceritakan dan membuka keburukan seseorang, yaitu apabila orang tersebut melakukan maksiat secara terang-terangan. Nabi SAW bersabda, "Kullu ummati mu'afun illal mujahirin." Sesungguhnya umatku akan diampuni kecuali orang-orang yang terang-terangan dalam berbuat dosa. Para ulama berkata, adapun orang-orang yang terang-terangan bermaksiat tanpa memiliki rasa malu, maka dianjurkan untuk tidak menutupi aibnya. Bahkan hendaknya memperingatkan orang-orang lain agar waspada dan menjauhinya, dan hendaknya urusannya diangkat kepada hakim agar ia menjatuhkan hukuman yang layak baginya. Maka kalau memang ada seseorang yang dia dengan bangga berbuat dosa, dia terang-terangan di depan umum mabuk-mabukan, dia pamer perbuatan zinanya, dia pamer dengan maksiatnya, maka orang seperti ini tidak perlu ditutupi aibnya, karena sudah dia pamerkan sendiri. Bahkan kita harus memperingatkan orang lain bahwa ini loh, ada orang yang suka bermaksiat, terang-terangan bermaksiat, maka harus dihindari dan dijauhi. Kalau seandainya orang semacam ini itu ditutupi aibnya, itu malah mendorongnya untuk lebih banyak berbuat kemaksiatan. Hal itu sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, jika seseorang itu terang-terangan melakukan kefasikan, maka tidak ada ghibah baginya. Beliau juga berkata, tidak ada kehormatan dan ikatan hubungan bagi orang yang minum khamar dan melakukan perbuatan keji secara terang-terangan dan terbuka. Maka Imam An-Nawawi memberikan penjelasan tambahan bahwa ghibahnya, membicarakan aibnya, hanya kepada apa yang ia lakukan secara terang-terangan saja. Jadi yang boleh kita buka aibnya, yang boleh kita bicarakan keburukannya adalah memang keburukan yang ia lakukan secara terang-terangan. Dan orang-orang lain itu kita peringatkan supaya menjauhi hubungan dengannya, baik dengan memutuskan hubungan, tidak berbicara, tidak mengunjunginya, atau yang semacamnya, sehingga menimbulkan efek jerah. Akan tetapi untuk keburukan-keburukan yang tidak ia tampilkan, yang tidak ia tunjukkan, maka tidak boleh dicari-cari. Misalkan ada seseorang yang terang-terangannya hanya minum khamar, yang memang dia itu suka minum khamar di depan umum, yang dia tidak malu dengannya, ya maka hanya itu saja yang boleh kita bicarakan. Boleh kita sampaikan kepada khalayak, orang ini suka minum khamar, harus dijauhi, jangan dituruti. Tapi tidak boleh menyebutkan keburukannya yang lain, tidak boleh mencari-cari. Oh, ini ada orang ini minum khamar, kemudian apalagi keburukannya? Apakah di rumah tangganya ada masalah? Apakah dia berbuat maksiat yang lain? Nah, seperti itu tidak diperbolehkan. Maka jemaah rahimani wa rahimakumullah, begitu juga perlu dibedakan antara aib pribadi yang tidak membahayakan orang lain secara umum dengan kejahatan atau kemaksiatan publik yang dampaknya merugikan masyarakat luas dan memerlukan penindakan hukum, seperti pencurian, penipuan, dan lain sebagainya. Kalau untuk aib pribadi yang tidak berpengaruh kepada orang lain, yang hanya merugikan diri sendiri, maka itu wajib disembunyikan, tidak boleh disebarluaskan. Karena ketika disebarluaskan, itu hanya akan mempermalukan, hanya akan merendahkan orang yang punya keburukan. Misalkan orangnya itu suka berbicara bohong, atau orangnya suka berkata-kata kasar, orangnya suka
berbuat buruk tapi di rumahnya sendiri. Maka yang seperti ini tidak boleh disebarluaskan. Akan tetapi ketika keburukan tersebut, maksiat tersebut adalah maksiat yang melanggar hukum, yang melanggar syariat, yang merugikan masyarakat luas, seperti pencurian, penipuan, dan semacamnya, yang memang memerlukan penindakan hukum, maka yang seperti ini tidak boleh ditutup-tutupi, harus dilaporkan kepada pihak berwajib. Supaya apa? Untuk mencegah kejahatan dan menegakkan keadilan, bukan untuk mempermalukan atau membuka aibnya. Demikian khutbah pada siang hari ini. Semoga dengan khutbah ini bisa menjadi motivasi bagi kita agar kita menjaga lisan kita, menjaga akhlak kita, dan salah satunya dengan menjaga diri kita dari ikut campur dengan urusan orang lain, suka mencari-cari keburukan orang lain dan menyebarkan keburukan tersebut kepada umum. Itu yang harus kita hindari. Aqulu qouli hadza, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wa usalli wa usallimu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ala ashabi alil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bitaqwallah wa alamu anna Allaha amarakum bi amrin 'adzim. أمركم بالصلاة والسلام على رسوله الكريم. فقال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم انصر المستضعفين من المسلمين والمؤمنين في فلسطين وفي مشارقها وفي مغاربها وفي كل مكان، وكن لهم وليا ونصيرا ومعينا وظهيرا. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك وألف بين قلوبهم ووحد صفوفهم ووفهم لاتباع كتابك وسنة نبيك ويسر لهم أسباب النصر وفتح البيت المقدس وإقامة شريعتك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك العفا والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجل والكسل ونعوذ بك من الكفر والفقر ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما.
إماما ربنا اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم.